Parkirannya luas tuh. Superindo depannya. Bang, dalam dulu bang ya. Musyola Taufik. Nah, lu masuk YouTube doyan kan? Masuk YouTube doyan kan lu? YouTube ini. Oh, tamunya udah pada datang kan? Alhamdulillah nyampe juga sini. Dari kemarin ditungguin. Oh. Minum dong. Nah, titik. Para jemaah mohon untuk lebih maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas kampak yang jawab salam kurang kompak. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam hidupnya semakin berkah. Amin. Amin. Syukur-syukur dari sini pergi ke Mekah. Amin. Bisa ziarah di makam Nabi di kota Madinah. Amin. Pulang dari sini rezekinya ditambah-tambah. Amin. Punya rumah yang megah, kendaraan yang mewah. Amin. Punya anak yang soleh dan Amin. solehah. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mujibu da'wat rafi'ud darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina Muhammadin alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa 'adhim
وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعرج والبرق والعلام ودافع البلاء والوباء والمرض والعلام جسمه مطهر معظم منور اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام ابي القاسم سيد الكونين والشفع الثقلين نبي الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Ya Allah, 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 Habib Muhammad, Ya Allah, Ya Allah, Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Alhamdulillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita, guru tetap di musola At-Taufiq, Taufik ya? Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Luqman Hakim bin Kiai Haji Abdul Aziz Amin, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Nurdin, Ustadz Al-Haj Muhammad Amin, dan Ustadz Al-Haj Muhammad Rais, Ketua Musola Taufik, segenap para asatizah yang mohon maaf, yang saya ingin sekali menyebutkan nama-nama mereka satu persatu, namun keterbatasan waktu yang diberikan kepada saya, teriring doa mudah-mudahan para alim ulama kita, para asatizah kita, Allah panjangkan umur mereka. Amin. Dalam keadaan taat, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga mereka terus
terus dapat membimbing kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak hadirin dan juga ibu-ibu hadirat yang saya, keutuhan kita, menjaga kesatuan kita. Selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kita tidak akan tersesat. Oleh sebab itu, dengan kita mengikuti acara ini, banyak silaman-silaman rohani buat kita, dari ulama-ulama kita, dari habaib kita, yang tentunya untuk kita jadikan pelajaran buat kita dan untuk meneguhkan keimanan kita, dan kita selalu yang berhati-hati dalam menerima berita-berita itu. Jangan langsung kita terima, apalagi kita nggak tahu kebenarannya, langsung kita share di grup-grup yang ada. Itu harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja sambut atas nama Ketua MUI Kecamatan Pancoran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan tidak kalah membina dengan iman serta Islam. Alhamdulillah kita mendatangkan para tokoh-tokoh ulama, tokoh guru, para ahli, para tamu undangan dari ibu ataupun majelis taklim, mushola, masjid, DKM. Semoga langkah-langkah daripada para undangan semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah atau 2025 Masehi. Yang kami hormati para tokoh guru, wabil khusus Al-Muharram, Al-Sultan, Dr. Andas, Lukman Hakim, bin Kiai Haji Abdul Samin, guru tetap setiap malam minggu, Mata Allah min kulli hayati. Dan saya hormati Kiai Haji Iqbal, yang saya hormati Kiai Haji Lukman, Kiai Habib Salim bin Al-Hadad. Dan saya hormati juga kepada tokoh guru serta ulama yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takziah, rasa hormat dan takzim saya kepada para undangan sekalian. Terima kasih kepada para undangan yang telah memberinya, serta para donatur yang telah memberikan tenaga, pikiran maupun materinya. Semoga apa-apa yang telah diberikan mendapatkan ridho dan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila sekiranya jamuan ataupun sambutan yang kurang berkenan, mohon maaf, ibu maaf. Itu saja yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, RT keren, RT keren. Ikat deh. Kelihatan Bib. Masya Bismillahirrahmanirrahim. bisa dia apa aja bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima syabab.
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Amin. Allah murahkan rezeki kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama-tama yang saya hormati Kiai Haji Lukman Hakim bin Abdul Aziz Amin, Dia makan dulu Bang. Habib Fahmi bin Hamid Al-Idrus, Kiai Abdul Manaf, Kiai Muhammad Iqbal, Kiai Muhammad Nasih, Kiai Soleh Rohani, Ustadz Haji Ali Nurdin, Ustadz Ruqyat, Ustadz Ahmad Subhan, Kiai Muhammad Nasih, Kiai Bukhari Nasih, yang insya Allah Allah berkahkan kehidupannya, Allah sehatkan badannya, Amin. dan juga Allah panjangkan umurnya. Amin. Dan juga wabil khusus para asatidah, para kiaiat, insya Allah juga Allah berkahkan kehidupannya. Amin. Dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangkan rasa hormat dan takdim saya. Dan juga buat antum semua yang hadir di acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah keluar dari tempat ini, Allah ampunkan kita semua dari dosa-dosa. Dan juga Allah banyakin kita semua duitnya. Amin. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'udu ni'matullahi la tusuha. Tidak ada orang yang mampu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dijadikannya kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, paling beruntungnya umat, dan kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita punya orang tua adalah umat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sangat beruntung. Maka banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tanda syukur kita, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengikuti dan mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena selaku kita umat baginda Nabi, tanda cinta kita kepada Nabi adalah mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan termasuk dari golonganku. Mari sama-sama kita menanamkan kecintaan yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yahsarul mar'u ma'aman ahab, kata Nabi, orang akan dikumpulkan dengan orang yang sallallahu alaihi wasallam. Cinta Allah dan cinta Rasul, selamat kita punya kehidupan, selamat kita punya dunia, selamat kita punya akhirat dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ini yang diajarkan dalam Islam. Kita banyak hadir di majalisul ilm, kita banyak hadir di maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak orang-orang yang keluar dari koridor, dari akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mengikuti jejak sepak terjangnya dan juga akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa sangat bangga, Nabi Musa sangat bangga dengan umatnya. Kenapa? Karena umatnya beribadah kepada Allah selama 40 tahun. 40 tahun Nabi Musa bangga banget sama umatnya. Saking bangganya apa? Dia
bangga banget punya umat beribadah kepada Allah selama 40 tahun. Tapi apa? Patut kita tahu Allah bilang apa? Ada yang lebih istimewa daripada umatmu. Maka Nabi Musa bertanya, ya Allah, siapa yang lebih istimewa daripada umatku yang beribadah selama 40 tahun? Maka dikatakan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi. Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini dia. Kalau mendapatkan malam dari 1000 malam, ini adalah yang didapatkan, dikhususkan buat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seraya dikatakan bahwasanya Nabi Musa mengangkat tangannya dan mengatakan, ya laitani kuntu min ummati Muhammad. Nabi Musa mengangkat, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku umat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Musa pengen menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, kita semua adalah orang yang beruntung dijadikan oleh Allah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanamkan pada diri kita akhlakul karimah, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Kenapa? Karena Nabi diutus di muka bumi ini adalah suri teladan yang baik, cinta yang baik, baik bersama istri dan juga suami, baik bersama tetangga, baik bersama saudara. Jangan menanamkan hati yang benci, hasut, iri, dengki. Ini menyebabkan dosa-dosa kita bertambah karena punya hati yang iri, hasut, dan juga dengki. Bawaannya nggak demen aja sama orang. Ada yang model begini nggak demen, ada yang model begitu nggak demen, ada tetangga beli beginian dia nggak demen. Nah, ini hati-hati, husnudzon, sangka baik. Walaupun sangka baik kita salah, kita mendapatkan ganjaran dan juga mendapatkan pahala. Udah kita husnudzon, jangan banyak dari kalangan kita ngurusin orang lain sampai lupa ngurusin diri sendiri, sampai lupa akan dosa-dosa diri sendiri. Nah, ini akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi diutus di muka bumi ini menyempurnakan akhlak. Dan Nabi yang paling sempurna, kata Nabi, adalah orang yang ahsanul khuluq, yang paling baik akhlak. Paling baik akhlaknya. Biarin orang mau ngomong apa, yang penting kita berakhlak yang baik. Nggak peduli dibilang pengecut, nggak apa-apa. Yang penting kita mengikuti ajaran Nabi dengan akhlakul karim, dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik, ini hidup akan senang, hidup akan bahagia kalau mempunyai akhlak yang baik. Dan orang yang berdekatan dengan kita juga akan senang karena kita mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu berkumpul dengan para sahabatnya. Ketika berkumpul dengan para sahabatnya, subhanallah, ada Arab Badui datang kepada Nabi bawa anggur datang kepada Nabi. Ini Nabi lagi mengumpul, datang, wahai Nabi, ini anggur. Dibuka sama Nabi itu anggur, dimakan sama Nabi. Satu dimakan, satu lagi dimakan, satu lagi dimakan, terus dimakan sama Nabi. Subhanallah, sampai habis itu anggur. Kalau bangsa kita mah, kita aneh dah ngedumel itu, nawarin kagak, bagi-bagi juga kagak. Apakah Nabi seperti itu? Enggak. Maka ketika Arab Badui ini pulang, sahabat-sahabat nanya, wahai Nabi, kenapa nggak nawarin? Wahai Nabi, kenapa nggak ngasih, nggak berbagi? Ini sahabat ngomong begitu. Apa dijawab oleh Nabi? Saya takut engkau mulutnya tidak tersaring akan menyebutkan kata-kata bahwasanya ini anggur asam. Begitu akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga para akhlaknya, sahabat-sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mulia dan juga begitu agung. Ya, kalau kita kan main asal kekos saja, nggak jaga kita punya mulut. Ini Nabi pelit ini bukan karena nggak mau ngasih dan nggak mau nawarin, tapi karena ini anggur asem takut nyakitin yang ngasih. Itu dari akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah-kisah dan juga diceritakan para sahabat yang begitu kuat imannya, yang kuat imannya di zamannya Musailamah al-Kadzdzab. Di zamannya Nabi ada orang yang ngaku Nabi. Di zamannya Nabi ada orang ngaku Nabi. Ya. Padahal kita tahu Nabi khataman nabiyyin, Nabi paling akhirnya Nabi, nggak ada Nabi setelah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada lagi dah. Nah di zaman itu subhanallah ada ngaku Nabi, namanya Musailamah al-Kadzdzab. Pada waktu itu Nabi nulis surat sama sahabatnya. Apa dia dalam catatan, wahai Musailamah al-Kadzdzab, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah azab Allah, dan semua dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Musailamah al-Kadzdzab untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan sama Nabi untuk diantarkan kepada Musailamah al-Kadzdzab. Sesampai di sana ditarik oleh pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Maka pada waktu itu suruhan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diikat. Ketika diikat bihalika tu'min bi Muhammad, dikatakan oleh Musailamah al-Kadzdzab, dengan keadaan seperti ini, apakah engkau tetap beriman dengan Muhammad? Diikat, dipukulin, dicambuk, di semua-muanya, disakitin, diseset-seset, ditanya bihalika tu'min bi Muhammad, apakah dengan hal ini engkau tetap beriman kepada Muhammad? Wallahi, berdarah-darah nih keadaan. Wallahi, amantu billah wa bi Muhammadin la nabi. Saya bersumpah tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kuat imannya kuat. Nah, kita tahu ada namanya iman, ada namanya Islam. Kita orang Islam jelas berpakaian Islam. Kita berpakaian Islam dan beragama Islam. Di KTP pun kita juga Islam. Apakah kita adalah orang yang beriman? Makanya banyak hadis Nabi untuk billah. Afdalul mu'minin, iman. Kita orang beriman. Maka kalau seandainya kita Islam harus iman. Kalau kita mukmin, kalau kita iman, maka jelas kita muslim. Tapi banyak dari kalangan kita beragama Islam, tapi keluar dari ajaran Rasulullah SAW, keluar dari ajaran Allah. Kita jadikan diri kita keluar dari tempat ini, menanamkan iman kita, menanamkan semua mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Dengan mengharapkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen nggak dicintain sama Allah? Pengen nggak dicintain sama Allah? Kita pengen banget dicintain sama Allah. Kalau Allah udah cinta sama kita enak banget. Belum nyebut kita dikasih sama Allah. Belum nyebut. Kita mah kadang-kadang udah nyebut simpang-sumpel kita. Udah doa sampai benangis-nangisan, kadang-kadang nggak dikasih-kasih. Belum dikasih-kasih. Bukan nggak dikasih, tapi belum dikasih-kasih. Bagaimana caranya kita diajarin sama Nabi? Ayo amal ahabbu ilallah. Amal apa yang mendapatkan kecintaan dari Allah? Kalau kita pengen mendapatkan kecintaan dari Allah, maka satu kata Nabi. Yang pertama apa? Yang pertama kata Nabi, yang pertama itu sholat. Dirikanlah sholat. Sholat di waktunya, sholat pada waktunya. Ini musolah. Ini musolah adalah tempat ibadah. Acara maulid begitu ramai. Apakah sholat subuh ramai? Ramai. Sholat maghrib ramai?
Alhamdulillah. Dilihat tadi itu. Itu adalah mengharapkan mendapatkan kecintaan dari Allah. Maka dengan sholat di waktiha, sholat pada waktunya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Semenjak kita dilahir di dunia ini, diwajibkan kita untuk sholat sampai kelak kita mati, sampai kelak kita meninggal dunia. Saking wajibnya perkara sholat, saking wajibnya perkara sholat, kita udah bujur kaku, kita udah gak bisa ngapa-ngapain, akhirnya disolatin. Saking wajibnya perkara sholat. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang melalaikan sholat, orang yang meninggalkan sholat. Mimbah diubadir Hasan sebelum penyembah berhala adalah orang-orang yang menyepelekan sholat. Maka ayo sama-sama, jangan sampai kita terbersama dengan orang-orang yang meninggalkan sholat. Kita jangan sampai kita termasuk orang yang meninggalkan sholat. Karena pertanyaan pertama kelak yaumil qiyamah apa? Perkara sholat, kalau udah sholatnya rapi, pertanyaan yang lain akan gampang. Pertanyaan yang lain nggak dipersulit. Perkara sholat. Oh, andai kata kita sering dapat cobaan, sering dapat ujian, sholatnya dirapikan. Kalau sholatnya rapi, insya Allah rapi semuanya. Dengan menghadirkan kita punya hati, dengan mempelajari cara-cara wudhu yang baik, yang benar sesuai syariat Islam, dengan mempelajari cara sholat yang baik dan benar dengan syariat Islam. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau mau dapat cinta Allah adalah hormat bakti sama orang tua. Birrul walidain, taat bakti sama orang tua. Taat bakti sama orang tua. Walaupun kita udah tua, masih punya orang tua, maka jadikan contoh kepada anak-anak kita. Hormati mereka, muliakan mereka. Kalau andai kata orang tua kita jadikan budak, maka jelas kita anak budak. Kalau kita jadikan orang tua kita seorang raja dan raja ratu, maka jelas kita juga anak raja. Dulu mah ketika ditimang-timang kan kita anak raja. Oh udah gede. Kalau pergi ke mall nih, kita punya duit banyak. Siapa yang gendong cucu? Dua. Kita mah bahkan di mall itu orang tua dorong troli. Ditawarin sama anaknya, mak, ibu, mama mau apaan tinggal ambil. Gimana mau ngambilnya? Gendong juga, dorong juga. Nawarin kesannya baik, padahal jadiin itu orang tua jadi kayak pembantu. Nah ini hati-hati. Maka birru abaakum tabirrukum abnaakum. Andai kata kita jadikan orang tua kita muliakan dan kita hormati, maka terlahir anak-anak keturunan kita yang hormat kepada kedua orang tua. Itu yang kita harapkan. Kita kepengen banget anak-anak kita hormat sama kita. Kitanya lihat kita dulu, kita gimana sama orang tua kita. Enggak, yang Nabi bilang muliakan orang tua kita, hormati orang tua kita, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu banyak anak banyak rezeki. Benar apa enggak? Benar. Itu orang-orang terdahulu, orang tua kita dulu ngomongnya begitu. Percaya apa enggak? Percaya, jelas, benar. Kadang-kadang kita nutup. Rizki emang Allah kasih, rizkinya bulan sekian, belum bakalan habis itu rizki, nggak bakalan mati kita. Kalau rizki kita udah habis, bakalan mati kita. Mati. Oh, terus 1 triliun, 1 miliar, 2 miliar rizki kita. Kalau belum habis nggak bakalan meninggal dunia. Siapa yang akan menutup rizki kita? Tanda syukur kita akan menutup rizki kita. Orang yang ditutup rezekinya karena kurang syukur, maka jadikan kita adalah orang-orang yang bersyukur. Jadikan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala.
semua kehendak Allah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridho walidain wa suhbatihima. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua. Murkanya Allah terletak kepada kemurkaan orang tua. Walau bagaimanapun orang tua kita, patut kita menghormati orang tua kita. Lihat dulu orang tuanya, enggak, tugasnya hormatin, maka dihormatin. Bu, hormatin suami kita. Mau ngomong suami model gimana? Enggak, suami model bagaimanapun, tetap tugas seorang istri menghormati dan juga memuliakan suami. Darmah, kita doain aja Bu. Kalau suaminya macam-macam doain aja. Doain. Ya, doain. Orang tua apalagi seorang ibu. Seorang ibu yang patut kita muliakan. Kenapa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di telapak kaki ibu. Bu, harus bangga Bu. Jadi seorang ibu harus bangga. Siapa yang melahirkan? Seorang ibu yang melahirkan. Ya. Ketika melahirkan, ketika melahirin sakit apa enggak Bu? Sakit enggak Bu? Ya, kita tahu, kita juga terlahir dari seorang ibu. Kenapa? Darah dia keluarkan, air mata dia keluarkan, air ketuban dia keluarkan, keringat dia keluarkan, dan dia begitu sakitnya yang begitu dahsyat dia rasakan. Ini seorang ibu. Apa dijawab seorang ibu? Ya Allah, biarin dah gua mati, yang penting anak gua selamat. Tuh orang tua kita ngomong gitu nggak? Ya. Bu gitu nggak Bu? Ya subhanallah. Lahirinnya Pak, lahirin sakit apa enggak Pak? Sakit ya lahirin? Sakit Bu, sakit Bu. Yang mana bingung? Sakit tapi berkali-kali. Sakit berkali-kali. Ada yang 5, 10, solusi 20 ada sakit tapi berkali. Begitu kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah kasih lupa rasa sakit yang begitu mendalam? Allah kasih lupa. Ini Allah yang punya. Allah kasih lupa seorang ibu akan melahirkan. Lupa rasa sakitnya, makanya terus berkali-kali. Mau lagi. Kenapa? Karena Allah kasih lupa. Ada yang lebih sakit daripada melahirkan. Ada yang lebih sakit daripada melahirkan. Apa yang lebih sakit daripada melahirkan? Ketika seorang anak membentak seorang ibu, itu yang lebih sakit daripada melahirkan. Maka jelas jadikan diri kita dan selalu menyayangi ibu-ibu kita, menghormati ibu-ibu kita yang diajarkan oleh Rasulullah, birrul walidain, taat bakti kepada orang tua. Maka terakhir yang dikatakan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Jihad fisabilillah. Jihad. Kita mau perang bagaimana? Di sini mah nggak ada peperangan, akur semua. Yang kafirnya harus kita lindungi. Nggak bisa, kita nggak boleh kita perangi. Kita mau perang bagaimana? Kita mau ke Palestina, mau ikut perang sama Israel, kita nggak mampu. Duit nggak punya, daya nggak punya. Aduh, kadang-kadang di rumah aja ngebul aja kagak. Mau kabur, mau jihad susah, bingung. Bagaimana caranya? Jihad nafs, melawan hawa nafsu. Ini yang patut kita jihadi. Melawan hawa nafsu. Apa-apa yang kita inginkan, kadang kita lawan. Apalagi yang keluar dari syariat Islam, maka kita lawan hawa nafsu kita. Ini adalah jihad yang patut kita jihadkan, yang kelak kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan kita semua perkumpulan ini perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Dan orang-orang tua kita Allah panjangkan umur kita. Dan juga orang tua kita yang telah meninggal dunia Allah ampunkan dosa-dosanya. Dan juga Allah jadikan kuburnya roda min riyadil jannah, taman dari tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan keluar dari tempat ini Allah berkahkan kehidupan kita. Yang belum nikah insya Allah cepat-cepat nikah. Yang belum mendapatkan kerjaan insya Allah mendapatkan pekerjaan. Yang banyak dosanya Allah ampunkan dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ashabul fadilah, para guru, para kiai, para ulama, wabil khusus yang baru saja menyampaikan mau'izah hasanah, Fadilatul Mukarram Al-Habib Syarif bin Ja'far Al-Haddad. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, informasi dari panitia mengingat waktu, langsung setelah beliau ceramah nanti giliran Ustaz Abdillah Manap mohon tutup dengan doa. Jadi kita tutup ya sekitar kurang lebih jam 10 ini. Tilka asyaratun kamilah. Itu hadirin, mengingat waktu kita baca suratul Fatihah. Wabil khusus untuk keluarga besar dari pengurus Masjid Al-Musalla At-Taufiq. Dalam hal ini akhirnya Bapak Rizal Haji Muhammad Siddiq bersama seluruh imam, makmum, jamaah yang cinta Allah, yang cinta Rasulullah, yang cinta Al-Quran, yang cinta hadis Nabi, dan yang cinta maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah dari lubuk hati yang ikhlas kita baca suratul Fatihah untuk takhtim doa pada malam hari ini. Mudah-mudahan maulid yang diselenggarakan di Mushola At-Taufiq mendapat hidayah dari Allah. Insyaallah di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah La ilaha illallah. la ilaha illallah La ilaha illallah. La ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sarayat. Beserta sahabat yang lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia mohon dibagikan untuk jamaah jangan beranjak pergi terlebih dahulu. Lu kiai no, pandan buat no, itu begitu tuh. Udah dibagi. Tahun begitu. Ya. Hah? Jarang ada gitu. Apa namanya itu? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Amin ya Allah ya Rahman ya Antal Jawadul Karim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Karim wa anta المعين. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين، وليس نرجو سواك، أدري إلهي دراك رب الفناء الهلال يعبدك يا وديع. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. Ayo kok. Joko. Mipin kok. Tolong basah semua. Udah basah aja. Basah. Dari pojok sono. Wah, tim ibu-ibu tuh.
masih rame kondisi seputaran Duren 3. Jangan lupa subscribe, lebih gratis. Yang udah subscribe terima kasih banyak. Udah ngikutin acara Maulid di Masjid At-Taqwa.